Sobat Ujung Malam, kembali lagi bersamaku Hiromi yang akan menemani kalian serta memberikan informasi seputar misteri yang terjadi di dunia ini. Menari mungkin menjadi hobi bagi segelintir orang. Tapi pernah gak sih kalian ngebayangin harus menari terus-menerus? Yang ada bukannya senang, tapi justru kelelahan hingga stres dan berujung meninggal. Inilah yang terjadi pada fenomena The Dancing Plague atau wabah menari yang terjadi di tahun 1518. So, daripada penasaran, siapkan mental kalian, jangan tengok kanan kiri, kita mulai ceritanya. Tercatat dalam sejarah, orang pertama yang terkena wabah ini adalah wanita bernama Frau Trovea yang berasal dari Strasbourg, Prancis. Ia tiba-tiba keluar dari rumahnya dan mulai menari di jalanan. Awal mulanya semua merasa senang melihat Trovea yang menari. Tetapi Trovea terus menari selama berjam-jam sampai pada akhirnya orang-orang berpikir ada yang aneh nih sama dirinya. Frau Trovea baru berhenti ketika ia kelelahan dan pingsan. Bahkan ketika ia pingsan, ia akan tidur selama berjam-jam dan saat bangun ia akan langsung menari kembali. Dan semenjak saat itu hidup Frau Trovea benar-benar berubah karena hanya diisi dengan menari, pingsan, bangun, dan kembali menari lagi. Sampai di hari ketiga, sepatu Frau Trovea jadi basah karena dipenuhi dengan darah yang berasal dari kakinya. Frau Trovea selalu menari hingga 6 hari dan di hari ke-6 itulah para warga pun membawanya ke gereja. Namun sayangnya nyawa Frau tak tertolong lagi. Setelah Frau Trovea meninggal, akhirnya satu persatu warga mulai menunjukkan gejala yang sama. Mereka mulai menari dan setiap harinya bertambah hingga akhirnya 400 orang menari secara massal dan tanpa henti. Mereka baru berhenti ketika sudah tewas karena kelelahan. Melihat wabah tersebut, Dewan Kota pun tak tahu harus berbuat apa. Karena belum diketahui penyebab pasti dari wabah tersebut dan bagaimana cara mengatasinya. Bahkan beberapa dari mereka menari sambil menjerit minta tolong. Ketika cuaca panas, jumlah korban yang tewas jauh lebih banyak. Bahkan bisa sampai 15 orang tewas dalam satu hari. Berbagai cara dilakukan oleh Dewan Kota. Cara yang pertama mereka lakukan adalah dengan membuatkan panggung dan sampai membayar orang untuk mengiringi para warganya yang terkena wabah ini. Hal ini pun dilakukan karena Dewan Kota tersebut percaya bahwa orang-orang ini akan berhenti karena kelelahan. Namun bukannya menyembuhkan, cara ini justru mempercepat kematian mereka. Kemudian metode yang kedua. Metode ini dilakukan dengan mengikat orang-orang yang terkena wabah ini dengan kain. Hal ini cukup efektif dilakukan karena mereka tidak bisa menari. Namun ketika dilepas, mereka akan menari kembali. Metode ketiga dikemukakan oleh seorang alkemis bernama Paracelsus. Jadi Paracelsus membuat teori di mana para korban dari wabah ini harus diperlakukan dengan buruk untuk membuat mereka berhenti menari. Para korban ini diletakkan di ruangan yang gelap dan hanya diberikan segelas air dan sepotong roti. Namun sayangnya metode ini tidak memperbaiki keadaan. Paracelsus terus melakukan penelitian terhadap wabah ini. Ia adalah orang pertama yang menulis penelitian tentang Frau Trovea. Menurut Paracelsus, ada 3 hal yang menyebabkan wabah ini. Pertama, penyakit ini lahir dari imajinasi. Kedua, orang yang terkena wabah ini kemungkinan mengalami frustasi seksual. Dan yang ketiga, Paracelsus yakin bahwa istri yang tidak bahagia adalah penyebab utama dari wabah ini.
Paracelsus meyakini bahwa Frau Trovea yang pertama kali terkena wabah ini awalnya hanya ingin menjahili suaminya karena suaminya tidak suka melihat Frau menari di luar rumah. Dari 3 teori Paracelsus ini, akhirnya dipercaya kalau penyebab wabah ini adalah stres sosial. Kalau menurut buku Westminster Review, wabah ini terjadi karena gangguan spiritual di mana penderitanya percaya bahwa mereka sedang dihukum oleh Tuhan akibat kesalahannya di kehidupan yang lalu. Mereka dihukum dengan cara menari sampai mati. Kalau menurut sosiolog Robert Bartholomew, hal ini terjadi karena mereka yang terkena wabah ini sebenarnya adalah pengikut aliran sesat. Ada juga teori modern yang mengatakan bahwa wabah ini disebabkan oleh keracunan. Teori ini diperkuat dengan fakta bahwa saat wabah itu terjadi, sawah tengah kebanjiran, lalu udara dingin ekstrim diikuti dengan udara panas juga terjadi dan kemudian berujung pada kelaparan akut. Sehingga masyarakatnya mengonsumsi apapun yang bisa mereka olah dan mereka makan. Termasuk jamur api yang umumnya tumbuh di biji gandum. Padahal pada dasarnya jamur api ini memiliki bahan kimia berbahaya yang membuat pengonsumsinya tidak dapat membedakan kenyataan dan hayalan yang biasa disebut dengan psikosis. Dalam hal ini, penderitanya berhalusinasi sedang menari dan bersenang-senang. Halusinasi yang membuat mereka lepas dari stres mereka, namun tanpa mereka sadari, mereka melakukannya di dunia nyata. Menurut catatan sejarah, wabah ini tidak hanya muncul di Prancis. Wabah ini juga muncul di Italia pada tahun 1590-an. Wabah tarantisme. Disebut tarantisme karena mereka percaya bahwa orang menari secara spontan akibat gigitan tarantula. Hal yang mengerikan di sini adalah penderita wabah ini tertarik untuk terus menuju laut sampai akhirnya mereka tergulung ombak. Wabah ini juga terjadi di Jerman di mana menimpa sebagian anak-anak di Erfurt. Waktu itu terdapat 100 anak yang menari sambil berjalan dari kota Erfurt sampai kota Arnstadt. Dengan jarak kurang lebih 20 km, banyak anak yang pingsan dan dibawa kembali ke orang tua mereka. Sayangnya banyak dari mereka yang tidak tertolong dan sebagian lagi mengalami tremor seumur hidup. Wabah ini kemudian kembali lagi di Jerman. Mereka tiba-tiba turun ke jalan dan menari sampai mulutnya berbusa. Beberapa dari mereka bahkan sampai diikat di pohon. Namun ketika ikatan dilepas, mereka akan kembali menari. Mereka yang terkena wabah ini juga tidak sadar dengan sekitar mereka. Tidak bisa mendengar dan melihat apa-apa. Namun mereka tetap menari sampai akhirnya meninggal. Gimana menurut kalian tentang wabah ini? Bagaimana bisa hal yang menyenangkan seperti menari justru berubah menjadi wabah hingga menyebabkan kematian dan penyebabnya masih jadi misteri? Kalian percaya dengan teori-teori yang diberikan oleh para ahli? Atau justru kalian punya teori sendiri nih? Komentar di bawah ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan juga nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. So, see you on another video. Bye.